Jika seseorang sedang mengalami masalah, orang-orang akan berpikir bahwa ia pasti berdosa, bahwa semua itu adalah kesalahannya, bahwa ia sendiri yang menanggung masalah tersebut. Alih-alih saudara, mereka bersikap berbelas kasihan dan berusaha untuk memahami situasi tetangganya, bahkan berusaha mencari untuk bagaimana menolongnya. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang ke-14 dan yang ke-15. Tema kita kali ini adalah pengudusan dan belas kasih. Anda akan melihat dalam pelajaran hari ini bahwa jika kehendak Tuhan terpenuhi, kemiskinan tidak akan ada dan banyak masalah di dunia akan terhindar. Selain itu, kita juga belajar di sini bahwa keinginan kita dalam hidup sebenarnya merupakan masalah itu sendiri. Mari kita belajar bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang ya masih bisa diberi kesempatan ya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk selalu kembali kepada firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita masih ada di program Jalan 66. Dan kita sedang belajar kitab Ulangan, dan saat ini kita akan belajar 2 pasal, yaitu pasal 14 dan 15. Saudara, kita tahu bahwa ada perjanjian antara Allah dan umatnya, dan ini didasari oleh kasih yang besar dari Allah yang mengasihi umatnya. Dan tentunya kalau kita perhatikan bahwa kalau lihat pasal yang ke-14 ini, kita akan melihat ada perbedaan ya diajarkan di sini terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak, dan khususnya antara hewan yang dianggap halal ya dan hewan yang dianggap najis. Dan ini bicara mengenai kemurnian ya dan kebersihan di antara orang-orang yang ingin dikuduskan dan dikhususkan bagi Tuhan. Kamu adalah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau mencukur bagian depan kepalamu karena orang mati, karena kamu adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di muka bumi, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi milik kesayangannya. Saudara perhatikan, kita ini adalah milik kesayangan, dan tentunya tidak boleh juga kita karena dikuduskan dan dikhususkan memperlakukan diri kita semena-mena. Dan kita akan melihat saudara di program ini ada yang namanya binatang-binatang yang dianggap halal, yang harus memiliki kuku yang terbagi dan juga harus mengunyah dengan baik ya. Kemudian ada setiap burung yang dianggap burung pemangsa yang memakan dagingnya sendiri, itu dilarang. Dan di antara ikan-ikan hanya yang bersirip dan bersisik yang boleh dimakan. Nah, hewan-hewan inilah yang dianggap haram bagi Tuhan sehingga mereka dapat mengkuduskan diri mereka bagi Tuhan. Juga bicara mengenai makanan, jadi segala makanan itu yang membangkitkan hubungan dengan bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah itu juga ditolak. Nah, kita lihat di sini di ayat 21, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ya, ini kemungkinan besar merupakan sesuatu yang dilakukan dalam ritual bangsa Kanaan saat itu. Kemudian ada juga bagian yang berbunyi seperti ini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing domamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Saudara, ini menunjukkan dan mengajar tentunya kepada kita bagaimana kita memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dilandasi oleh kasih,
sungguh-sungguh dilandasi dengan pengabdian dan pengudusan. Tentunya ini bicara mengenai pemurnian. Jadi ada pembedaan yang jelas antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Jadi ini pengabdian yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh bisa dilihat, yang dilakukan oleh umatnya. Dan kita tadi bicara mengenai 1/10 dari apa yang diperoleh dari ladang, kemudian juga keuntungan-keuntungan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, persentase makanan yang dipersembahkan harus dimakan di hadapan Tuhan agar umat dapat beribadah dan takut akan Tuhan dengan benar. Dan tentunya saudara, sumbangan ini dimaksudkan untuk memberi atau mensupport orang Lewi yang memang dikhususkan melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 27, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Dan kitab suci melanjutkan dengan mengatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang diam di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara, kita perhatikan di sini semua yang kita sebut sebagai sumber daya yang terkumpul itu merupakan tanda nyata dalam prosesi ibadah, dalam pengabdian kepada Tuhan, dan tentunya ini bertujuan untuk menyediakan atau mensupport orang Lewi yang melayani. Dan juga ini semacam mempromosikan bagaimana kita melakukan kebajikan-kebajikan, pekerjaan-pekerjaan sosial, bagaimana kita merawat orang yang asing, anak yatim, anak janda yang ada di negeri itu. Jadi kita diajarkan jangan memikirkan diri sendiri saja. Ada bagian-bagian orang-orang yang memang mendapat hak dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita melihat inilah fokus yang diberikan bagaimana Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi kalau kita simpulkan bahwa pasal 14 fokus utamanya adalah untuk pengudusan dan pengabdian. Dan ditekankan pada konsep belas kasihan. Dan saudara, kalau kita lanjut di pasal 15, ini juga membahas tema yang sama ya. Ini bicara mengenai pengampunan utang, kemudian pembebasan budak. Nah, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Kita kadang-kadang kalau orang berhutang kepada kita, kita ingat terus begitu ya, kayaknya kapan dibayar. Dan ternyata di sini ada, mereka diingatkan 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Artinya kalau sudah 7 tahun, ya sudah dihapuskan, dianggap selesai. Nah, ini sangat menarik. Ini bicara mengenai jangan sampai terjadi ketidakadilan. Jangan sampai ada kemiskinan. Hanya gara-gara orang berhutang, orang ribut dan sebagainya. Dan pada akhirnya menimbulkan rakyat itu menjadi sengsara. Nah, jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, maka dalam 7 tahun semua hutangnya dihapuskan. Sehingga mereka tidak akan masuk dalam kebangkrutan total. Bahkan mungkin kalau kita lihat masa-masa kini ya, rumahnya disita, mereka tidak punya apa-apa lagi, hanya karena mereka punya hutang. Ya, bukan berarti bahwa mereka boleh nggak membayar hutang. Berarti ada batas waktu 7 tahun itu dia harus berjuang bagaimana hutang harus diselesaikan. Nah, kita lanjut saudara. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau. Ya, ayat 7 mengatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya,
seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Fokus utama dari bagian ini sekali lagi bicara mengenai pengabdian. Pengabdian sejati itu berarti terbebas dari yang namanya materialisme dan keserakahan, yang tentunya ini disebut sebagai penyakit yang merusak. Dan kitab suci dengan sangat jelas mengingatkan kepada kita, ketika seseorang itu menyembah kepada Allah, maka dia juga memiliki kewajiban untuk memberi apa yang wajib diberi. Dan bagian ini bicara mengenai persepuluhan. Ya, jika seseorang memahami bahwa manusia lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materi, tentunya ia tidak akan membiarkan sesamanya kelaparan, bahkan jatuh miskin. Dia akan menolong, bahkan akan membantu. Ini yang disebut dengan berbelas kasihan. Karena itu di kitab suci dikatakan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat pada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudara, kita melihat di sini sebuah tatanan masyarakat yang ditata. Bagaimana memperlakukan seseorang yang menjadi budak atau hamba. Dan tidak boleh saudara kejam, ya. Bahkan ketika memasuki tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan, dan tidak boleh dibebaskan dengan cuma-cuma. Dan dia harus diberikan sesuatu. Diberikan sesuatu, bekal begitu, jangan sampai mereka sudah kerja capek dan mereka nggak dapat bonus begitu ya. Ini yang disebut dengan namanya kita pengabdian kepada Tuhan, di dalamnya ada namanya berbelas kasihan. Sehingga diingatkan kepada kita, ketika kita bicara mengenai kita dikuduskan oleh Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan sesama kita. Sehingga ini ditata, diatur ketika mereka menjadi sebuah bangsa, agar jangan sampai mereka jatuh miskin hanya gara-gara mereka tidak mampu dan berhutang, dan akhirnya terjadilah ketidakadilan. Dan Tuhan bicara, hati-hati, karena Tuhan mendengarkan cerita orang yang tertindas. Jadi kiranya kita bersama-sama belajar dan bertindak sesuai dengan kasih kemurahan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kita masing-masing, dan jadilah orang yang selalu menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Baiklah, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Pak Yohanes, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15, kita akan menemukan seluruh masalah tentang orang miskin di sini. Mereka akan selalu ada dan hadir di dunia. Ayat yang keempat mengatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu.
Pada ayat yang keempat ini, kita melihat bahwa dikatakan tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Dan pada ayat yang ke-11, akan selalu ada orang miskin. Dan Yesus juga membicarakan hal ini. Nah, bagaimana dengan orang miskin dalam situasi ini? Apakah ada harapan bagi mereka, Pak Yohanes? Ya, ketika bicara mengenai orang miskin, ini memang sesuatu yang memang harus hati-hati kita bicarakannya, sangat sensitif. Karena memang kita tahu di berbagai belahan bumi ini memang terjadi yang namanya kelaparan, ada kesengsaraan. Dan tentunya kalau kita membaca di bagian ini, ada satu pernyataan bahwa akan selalu ada orang miskin. Ya, ini menegaskan bahwa ada bagian-bagian di mana kita juga harus menjadi orang yang berbelas kasihan. Kita menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Bahkan kita diingatkan agar kita menjadi orang yang selalu empati, simpati kepada orang-orang di sekitar kita karena ada sumber daya yang diberikan kepada kita. Dan kita nggak boleh juga menjadi serakah, mengeksploitasi apa yang ada sampai-sampai masyarakat di mana kita ada itu miskin secara abadi. Ini kan sesuatu yang sangat miris ya. Katakanlah di sebuah negara yang kaya raya tetapi ada orang-orang yang serakah dan mereka mengeksploitasi dan ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh begitu banyak orang. Padahal sumber dayanya begitu banyak. Kita harus ingat Tuhan akan menghukum kita kalau kita berlaku kejam. Dan kita harus hati-hati. Kita tidak boleh melihat diri kita saja. Ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mengizinkan kita memiliki semua sumber daya itu untuk kita berbagi kepada orang lain. Sehingga kita harus berusaha yang namanya bersikap benar, tepat, dan adil dalam kita memperlakukan mereka-mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Selain itu, kita tidak boleh mengeksploitasi dan memanfaatkan orang lain. Kita harus adil, tetapi di saat yang sama, kita membaca di sini bahwa umat Allah memiliki budak. Dan ini bahkan disebutkan dalam Ulangan pasal yang ke-14 dan yang ke-15. Bagaimana caranya? Ya, ini nampaknya seperti kontras begitu ya. Kita harus berlaku adil, kita juga harus berbelas kasihan, tetapi di sisi lain juga ada semacam informasi di kitab suci terkait dengan perbudakan. Tetapi harus ingat pada masa itu memang ada yang namanya orang-orang yang memiliki hamba begitu ya, memiliki budak untuk bekerja di ladang, untuk ternak mereka. Tetapi semuanya diatur agar jangan sampai mereka menjadi orang yang bengis, menjadi orang yang tidak memiliki toleransi. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang pada akhirnya akan dihukum Tuhan apabila mereka tidak memperlakukan para budak, orang yang sudah bekerja di rumah mereka, dengan cara yang manusiawi begitu. Dan ini sebuah tatanan yang diajarkan oleh Tuhan. Pada masa itu memang budak itu ada, tetapi harus diingat jangan sampai mereka itu seperti tidak menjadi manusia begitu ya. Mereka ini berharga, karena itu kalau mereka sudah selesai waktunya, mereka juga harus dilepaskan, dimerdekakan, dan diberi bekal begitu. Ini kan luar biasa, tetapi kita lihat juga di muka bumi pada masa-masa yang lampau begitu ada perbudakan. Memang mereka ini benar-benar sangat-sangat dieksploitasi dan terjadi sesuatu yang memang mengerikan. Dan tentunya Tuhan tidak mau tidak mau orang-orang itu merusak orang lain hanya demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan agar kita jangan sampai berlaku seperti itu. Nah, pada masa itu memang ada yang namanya budak, tetapi mereka juga harus diperlakukan dengan sangat baik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang pada akhirnya menimbulkan sesuatu yang terus berputar dan berlanjut dan pada akhirnya merusak banyak tatanan yang ada dan merusak yang namanya kemanusiaan. Tampaknya masyarakat menciptakan lingkaran setan ini, begitu Pak Yohanes? Iya, itulah kadang-kadang menjadi lingkaran setan ya. Ya, ini adalah proses di mana pihak yang berkuasa, kita lihat itu mengeksploitasi pihak yang lemah, dan ada hukum-hukum yang dibuat untuk melindungi mereka, supaya mereka nggak terjamah oleh hukum ini yang perlu memang harus diubah, yang harus diganti, sehingga mereka memanusiakan manusia. Begitu Pak Ati. Nah, mari kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-15 dan kita akan menemukan sesuatu yang mirip dengan penghapusan utang, komitmen dan semua penindasan ini.
Sampai kapan praktek pengampunan utang ini berlangsung? Di Alkitab ada tahun pembebasan. Ya, ini bicara penghapusan hutang sepertinya kita senyum-senyum semua yang saya juga mau ya kalau punya hutang dihapuskan. Tetapi ini kan bicara mengenai ada masanya ya, ada masanya setelah 6 tahun begitu, nanti tahun ke-7 kalau orang itu nggak mampu juga membayar itu dihapuskan. Ini kan bicara keadilan ya, jangan sampai terjadi kemiskinan hanya gara-gara orang itu nggak mampu membayar hutangnya. Jadi kalau orang tidak mampu membayar hutangnya, itu berarti memang pada masa itu memang mereka tidak mampu karena miskin begitu ya. Bukan memang niat ngemplang. Ini kan masa kini kan banyak yang memang niatnya memang tidak mau bayar. Itu kan hal yang berbeda. Makanya harus ada keadilan. Yang berhutang juga bersifat adil. Kemudian yang beri hutang juga bersifat adil. Supaya jangan sampai terjadi persoalan. Ini kan bicara mengenai hutang yang dihapuskan. Memang ini bicara mengapa ini ada penghapusan hutang ditetapkan. Ini menghindari yang namanya adanya kesengsaraan dan penderitaan di antara bangsa umat yang ada saat itu. Jadi misalnya orang itu karena masalah kesehatan, jadi mereka nggak bisa lagi bekerja dan sebagainya. Ini kan harus dilihat sebagai sesuatu yang memang orang itu membutuhkan belas kasihan. Jangan sampai kita tidak melakukan keadilan terhadap situasi-situasi yang ada. Karena konteksnya saat ini kan ada banyak orang yang miskin, ada banyak orang yang menjadi yatim, ada banyak janda dan sebagainya karena butuh uang mereka harus pinjam. Dan mereka pastilah berjuang untuk melunasi, tetapi jika mereka tidak melakukan, maka karena situasi yang memang mereka hadapi, karena kesehatan dan sebagainya, tetapi memang hukum ini diberikan, ini harus dipatuhi. Sebab kalau tidak dipatuhi, itu akan menyebabkan pada masa itu ya, ini akan terjadi kemiskinan yang begitu meluas di Israel dan timbul yang namanya jurang pemisah, yang kaya, yang miskin terlalu jauh. Ini yang mau dihapuskan sebenarnya, dan ini sudah menjadi sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau ini juga dilakukan masa kini. Pastilah negara-negara yang ada saat ini sudah semua setara begitu ya, karena saling menopang begitu ya. Bukan saling bersaing. Sehingga tidak ada yang namanya kesengsaraan yang ekstrim. Ada yang sangat diuntungkan, tetapi ada yang juga sangat dirugikan. Ini yang memang harus dihindari. Jadi dengan kata lain, mereka juga menemukan cara untuk mengakali hukum ini. Hukum ini tidak benar-benar dipatuhi secara praktis. Selama proses ini, manusia selalu berusaha untuk menenangkan diri. Ya, tepat sekali Pak Oti. Dan kita tahu ya, ini terjadi dimanapun di dunia. Seperti itulah. Tentu. Nah, untuk menutup sesi tanya-jawab kali ini, mari kita bahas tentang persepuluhan. Kita bisa melihat di sini dalam berbagai bentuk. Apakah praktik ini masih berlaku saat ini? Dan haruskah kita mempraktikannya? Haruskah dituntut begitu? Iya, ini bicara mengenai perpuluhan ya. Memang ada berbagai pendapat yang diungkapkan terkait dengan prinsip Alkitabiah yang memang diberikan di sini terkait dengan perpuluhan. Nah, logika di balik ini ya ini berkaitan dengan beberapa aspek penting yang patut kita perhatikan ya. Pertama-tama, memberikan 1/10 dari apa yang kita dapatkan adalah metode donasi yang sangat adil. Mengapa? Ya karena setiap orang dapat berkontribusi secara proporsional terhadap pendapatan mereka. Jadi saya tidak akan menuntut nilai pasti dari setiap orang ya. Yang kedua, segala sesuatu yang benar-benar saya anggap penting dalam hidup akan saya anggap sebagai prioritas dan ini berarti saya berkontribusi untuk tujuan tersebut. Jadi misalnya di negara-negara tertentu, di Amerika misalnya, di Eropa, ini juga terjadi persoalan ya. Karena berkaitan dengan prioritas. Sehingga ini bicara mengenai sesuatu yang apa yang menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Tuhan penting bagi seseorang, ya maka mereka bisa berkontribusi bagi kerajaan Allah. Dengan apa? Menyebarkan berita Injil di muka bumi. Jadi tentu persepuluhan jelas merupakan sesuatu yang penting. Tergantung bagaimana kita menetapkan prioritas. Kalau kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan, bagaimana berita Injil dibawa dan sebagainya, maka melalui perpuluhan itulah bisa dipergunakan untuk berita atau kabar baik itu disampaikan. Jadi kita mungkin bertanya, kan kadang-kadang sudah kasih perpuluhan ini kok apa hasilnya? Ya ini yang seharusnya pihak gereja harus dengan terbuka menunjukkan berkat yang sudah diterima itu harus digunakan dengan tepat, jangan sampai salah. Jadi jangan digunakan dengan cara yang salah.
tujuannya kan untuk pelayanan, jangan sampai digunakan untuk Anda jawab sendiri ya. Ini yang harus hati-hati. Jadi ini dalam masa zaman Alkitab, jadi perpuluhan itu kan tidak bicara mengenai mata uang saja seperti saat ini, tetapi juga bicara mengenai barang, ternak, ada biji-bijian yang dihasilkan. Dan itu sebabnya kalau bicara mengenai persepuluhan pada masa itu jadi rumit juga. Kalau sekarang kan simpel ya. Dapat gaji 1 juta, tadi kita kasih 100. Kalau dulu kan ini mereka harus diatur ya. Harus 1/10 dari apa yang mereka dapat ya, dari biji-bijian, katakanlah buah zaitun dan sebagainya, kemudian dari ternak dan sebagainya. Makanya persepuluhan itu lebih rumit kalau kita lihat dari masa ke masa. Atau terlalu besar? Iya, ini adalah sesuatu yang harus dipraktekkan ya dari hari ke hari sebagai orang yang beriman. Nah, tentunya berkah besar yang dihasilkan dari hal ini, kita terbebas dari yang namanya keserakahan. Karena kita berkontribusi bagi pelayanan Tuhan yang ada saat ini. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones, pengajaran yang sangat penting bagi kita semua. Dan berikut bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Saudara, kita telah belajar dari Ulangan pasal 14 dan 15. Kita bicara mengenai pengudusan dan belas kasihan, dan juga bicara mengenai persepuluhan, penghapusan hutang, bicara mengenai kebersihan, kemurnian, dan juga ada pembebasan budak. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah bebaskan diri Anda. Jangan menjadi budak. Ya, memang perbudakan paling mengerikan bukanlah perbudakan secara fisik, yaitu bagaimana orang mendominasi satu dengan yang lainnya. Perbudakan terburuk adalah ketika Anda tidak menjadi tuan bagi diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi budak dari selera, keinginan, kelemahan, dosa Anda. Dan cara terbaik untuk terbebas dari semuanya adalah dengan apa? Pengabdian diri kepada Tuhan. Bagaimana melakukannya? Membantu mereka yang membutuhkan dengan hati terbuka dan berbagi dengan sesama. Ingatlah saudara, jauhilah diri kita dari yang namanya materialistis. Jauhkanlah diri Anda dari egosentris. Bebaskan diri Anda dan jangan menjadi budak. Baiklah, terima kasih Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.